Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Frizia dengan NIM 250701174 dari kelas 1A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Salsabila dengan NIM 250701154. Saya dari kelas 1A4. Perkenalkan, nama saya Najwa Firma dengan NIM 250701196 Rek 1A4. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatina dengan NIM 250701177 dari kelas REK 1A4. Pengertian pembentukan undang-undang. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses bersejarah yang melibatkan pembentukan dasar negara Pancasila oleh BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian perumusan Undang-Undang Dasar oleh PKI pada 18 Agustus 1945. Definisi Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar atau aturan pokok negara yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia selanjutnya, dalam proses pembentukan undang-undang terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Adapun proses pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 sampai 173 UU MD 3 beserta perubahannya. Selain diatur dalam UU MD 3, proses pembentukan undang-undang juga dapat Anda temukan di dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lain. Perencanaan diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 42. Penyusunan diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 64. Pembahasan diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71. Pengesahan diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 74 dan pengundangan diatur dalam pasal 81 sampai dengan pasal 87. Tentang 5 tahapan pembentukan undang-undang, berikut adalah intisari proses pembentukan undang-undang di Indonesia. 1. Tahapan perencanaan tentang legislatif berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun penetapan program legislasi nasional (Proglanas). 2. Tahapan penyusunan RUU baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Proglanas. Yang ketiga, pembahasan pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden yang dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau gabungan legislatif atau badan anggaran panitia khusus pembicaraan tingkat 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Yang keempat, pengesahan RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama RUU. Disahkan oleh Presiden dengan membutuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. 5. Pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Undang-undang dilakukan pengundangan dengan menempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Pengundangan dilaksanakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Perluasan yaitu A. Penyebar luasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga pengundangan. B. Penyebar luasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Rapat paripurna DPR yaitu rapat paripurna DPR adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pemimpin DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 69 UU 12 atau 2011 yaitu dalam proses UU rapat paripurna tingkat 2
kedua meliputi 1. Pembacaan laporan hasil pembahasan tingkat 1. Yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan fraksi. Yang ketiga, pendapat akhir presiden melalui menteri. Akan gagal maka dilakukan voting. Jika DPR dan Presiden tidak sepakat, RUU tidak dapat diajukan lagi dalam masa sidang tersebut. 4. Tahap pengesahan. Setelah RUU disetujui di paripurna. 1. DPR menyerahkan RUU ke Presiden maksimal 5 hari. 2. Presiden menandatangani RUU menjadi undang-undang maksimal 30 hari. Jika Presiden tidak menandatangani dalam 30 hari, tetap otomatis sah menjadi undang-undang. Nah, tahap pengundangan. Agar undang-undang berlaku harus digunakan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui yang pertama ada lembaran negara atau memuat undang-undangnya. Yang kedua ada tambahan lembaran negara atau memuat penjelasan undang-undang. Setelah diundangkan, maka undang-undang mulai berlaku. Simpulan, pembuatan undang-undang atau UUD adalah proses legislasi yang terstruktur menjadi 5 tahap utama, yaitu perencanaan atau prolegnas, yang kedua penyusunan, pembahasan atau DPR dan pemerintah, pengesahan atau presiden, dan pengundangan yang harus mengedepankan asas keterbukaan dan partisipasi publik agar menghasilkan hukum yang aspiratif, berkualitas, dan selaras dalam kebutuhan masyarakat, mencerminkan prinsip negara hukum demokratis Indonesia.